Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Cos semua cinta Cos. Kali ini kita akan membahas lanjutan persamaan trigonometri, di mana dalam persamaan nanti mengharuskan kita untuk melakukan perubahan dari bentuk A cos X plus B sin X menjadi K cos X min theta. Kita langsung ke pembahasan berikut. Baiklah, ya. Bentuk A cos X plus B sin X ini akan kita rubah dulu menjadi bentuk K cos X min theta. Nah, ini. Ini ya. Jadi, bagaimana K itu bagaimana mencari K ini? Jadi, K itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu akan ketemu K. Lalu, bagaimana mencari theta? Mencari theta itu berangkatnya dari tan theta. Tan theta itu sama dengan B per A. Nah, ini. Dua hal ini, tetapi pada saat aplikasi ke soal, itu nanti ada hal-hal yang harus dipahami juga. Oh ya, sekedar informasi, nanti A ini akan menunjukkan sumbu X, kemudian B nanti akan menunjukkan sumbu Y. Saya kasih contoh yang pertama, ya. Contoh. Cos X min sin X sama dengan K cos X min theta. Nah, kita akan merubah bentuk cos X min sin X menjadi K cos X min theta. Nah, langkah pertama adalah K. Kita cari K dulu. Oh ya, K itu rumusnya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. A itu adalah koefisiennya cos, sedangkan B itu koefisiennya sin. Sini koefisien cosnya kan 1 ya, sedangkan koefisien sinnya adalah min 1. Berarti ini akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sebentar, ada yang ya, kok tidak muncul? Sebentar. Ya. Ini tidak muncul. Kita menghilangkan ini ya. Oh iya sih, warnanya di atas ini. Ya. Kita lanjut. Baik, akar 1 kuadrat. Nah ini saya kira tadi pakai PowerPoint ini. Jadi min 1 kuadrat berarti sama dengan akar 2. Jadi K-nya sudah ketemu akar 2. Lalu kita cari theta ya. Caranya gimana? Tan theta itu adalah B per A. B per A di mana B-nya adalah min 1 per A-nya adalah 1. Nah, min 1 per 1. Berarti sama dengan min 1. Maka tetanya berapa? Oh iya, pada kasus ini tetanya adalah negatif. Kalau teta negatif, berarti ada di kuadran 2 dan kuadran berapa? 4.
Nah, di sini tidak boleh ada dua kayak gini, harus pilih salah satu. Nah, memilih salah satunya itu bagaimana? Kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti saya bilang tadi, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah A ya, di mana A-nya kan positif ya, A-nya ya. Nah, A-nya positif, sumbu X-nya positif, jadi kalau saya buat ilustrasi itu, sumbu X-nya positif, ini ke sini. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah negatif. Jadi ini negatif, sumbu Y-nya negatif. Positif dan negatif ini berarti ada di sini, ada di kuadran 4. Maka yang kita pakai kuadran 4. Ini tidak kita pakai. Enggak, sampai sini? Jelas ya? Paham, Pak? Paham. Ya, Baik. jelas, Pak. Kalau kuadran 4, berarti tetanya berapa? Kuadran 4, kalau 1 itu kan 45 derajat. Kalau di kuadran 4, berarti 315 derajat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Sehingga kita dapat tulis bahwa cos X min sin X itu sama dengan K cos X min 315 derajat. Selesai. Pak, saya masih bingung, Pak, yang 315-nya. 315, baik. Tadi kita kalau tan theta sama dengan negatif 1, itu kan ada dua kemungkinan tetanya, di kuadran 2 atau di kuadran 4. Nah, itu tidak boleh, harus pilih salah satu. Nah, pilih salah satu itu ketentuannya gimana ini? Cos X, A-nya itu sebagai sumbu X, B-nya itu sebagai sumbu Y. Di sini A-nya itu kan 1, positif kan A-nya. Berarti kan ini sumbu X-nya itu positif ke kanan berarti. Sedangkan ini B-nya kan negatif, sumbu Y-nya negatif. Berarti kan ke bawah. Nah, kanan bawah ini ketemunya di sini ada di kuadran 4. Nah, ada di kuadran berapa itu jadinya nilainya berapa? Kuadran 4, kalau tan theta sama dengan 1, itu kan 45 derajat. 45 derajat itu mau dibawa ke kuadran 4. Berarti 360 dikurangi 45, jadinya 315 derajat. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, baik, Terima kita kasih. lanjut. Ya, kita lanjutkan contoh nomor 2. Ini masih keterampilan merubah dari A cos X plus B sin X menjadi K cos X min theta. Gitu ya, masih merubah itu. Belum kita masuk ke soal persamaan trigonometrinya. Nomor 2. Permisi Pak, saya Ya, tadi masih bingung yang memilih kuadran 2 sama 4 itu tadi Pak. oke. Nah, gini. Tan theta kan negatif. Kalau tannya negatif, berarti kan tetanya kemungkinannya di kuadran 2 sama kuadran 4. Jelas sampai sini? Jelas Jelas? Pak. Jelas. Baik. Sekarang kita pada kasus ini kita tidak boleh memilih dua-duanya. Harus dipilih salah satu. Memilih salah satu apakah kuadran 2 atau kuadran 4 itu dengan melihat ini. Melihat A sama B-nya, di mana A-nya itu menunjukkan sumbu X, B-nya itu menunjukkan sumbu Y. Nah, kita lihat A-nya 1, positif. Berarti sumbu X-nya positif, ke kanan arahnya. Nah, sumbu B-nya kan negatif. Berarti kan Y-nya negatif, ke kiri, ke bawah. Nah, ini nanti ketemunya berarti di sini. Ada di kuadran 4. Jelas sampai sini? Oh iya paham Pak. Kalau kuadran 4 jadinya Terima kasih. 315 ya. Tahu ya? Tahu. Baik, kita lanjut. Nomor 2, sin X dikurangi cos X. Nah, kok tadi kan cos X dikurangi sin X ya. Sekarang bagaimana kalau sin X dikurangi cos X? K cos X min theta. Itu. Kalian cari apa itu? K sama tetanya. Di mana K-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Oh iya, di sini saya mau tanya ya. A-nya itu berapa sih A-nya di sini? 1 apa min 1 A-nya? Pak. Min 1, Pak. Min 1. Kenapa min 1? Karena rumusnya itu A Depannya cos apa? X. A
cos X. Jadi koefisiennya cos A itu. Jadi A itu yang sebelah sini. Jelas anak-anak sampai sini? Ini A. Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Berarti min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dengan tadi berarti sama-sama akar 2-nya ya berarti ya. Nah sekarang theta. Mulainya adalah tan theta. Tan theta adalah B per A. B-nya adalah 1, A-nya adalah min 1. Berarti jawabnya min 1. Berarti tetanya berapa? Bisa kuadran 2, bisa kuadran yang mana ini? Saya tadi bilang A-nya itu adalah sumbu X. Kita lihat A-nya itu negatif. A-nya itu negatif berarti sumbu X-nya negatif ke kiri berarti. B-nya positif. Positif berarti Y-nya positif ke atas. Berarti ada di kuadran 2. Jelas anak-anak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Berarti Jelas, yang Pak. kita pilih adalah kuadran 2. Kuadran banyak tidak kita pilih. Berapa tetanya kalau gitu? Nah, kalau kuadran 2, kalau tan theta sama dengan 1 kan 45 derajat ya. Kalau kuadran 2 dipaksa di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 45. Jadi 135 derajat. Sehingga bentuk sin X min cos X itu bisa dirubah menjadi akar 2 cos X min 135 derajat. Jelas ya? Sampai sini? Jelas. Jelas, Pak. Nah, berikutnya ini nanti contoh nomor 3, 4, 5. Silahkan dicoba di rumah ya. Nanti dalam Zoom berikutnya saya silahkan kita akan bahas itu. Atau mungkin di sebagai tugas saja itu nanti ya. Dikumpulkan di Google Classroom. Oh ya, tapi nanti saya kasih soalnya dulu. Ini sudah di foto? Sudah? Kalau Sudah, sudah, Pak. ya Pak, nomor berarti kalau misalkan ya. Ada yang mau bertanya? tanya 1, Pak mau tanya kalau misalkan tanya 1 itu berarti mewakili 45 derajat itu. Kalau tannya 1, ada 2 kemungkinan juga. Berarti kan tannya positif. Kalau tannya positif, berarti bisa di kuadran berapa? 1 atau kuadran? Kalau misalkan tanya positif kuadran 3. Pintar. Bisa 1, bisa 3. Nah, apakah di kuadran 1 atau kuadran 3? Maka lagi-lagi kalian melihat Tergantung posisi A sama dan B-nya. B-nya. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Benar. Jadi kalau misalkan yang tadi kan ada 135 itu, saya ambilnya 90 tambah 45 boleh. Oh, jangan. Kita pakai 180 min atau 180 plus atau 360 min. Kenapa? Karena kalau pakai 90 atau lagi 270, 90 sama 200 itu berubah cos jadi sin jadi cos yang kayak gitu ya. Jadi kita pakainya 180 min, 180 plus atau 360 min. Yang mana kita sampai sini? Paham, Pak. Paham, baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, 4, 5 itu silahkan dicoba di rumah ya. Kita hitung cos X ditambah akar 3 sin X. Sedangkan nomor 4 min 3 cos X min akar 3 sin X. Nomor 5 itu 2 akar 3 sin X dikurang 2 cos X. Nah, ini nanti silahkan dirubah menjadi bentuk K cos X min theta. Ini dicoba sendiri di rumah. Kalau sudah, kita akan bahas persamaan trigonometri yang berkaitan dengan ini. Saya masukkan teman kalian dulu. Sudah ditulis ya, di foto ya. Kalau sudah, nah ini bentuk soal.
persamaan trigonometrinya. Yang berkaitan ya. Yang berkaitan. Nomor 1. Nah, seperti ini. Cos X min akar 3 sin X sama dengan min 1. Seperti ini. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, jadi X sama dengan. Soal ini kalian perlu merubah bentuk cos X min akar 3 sin X ini. Ya, dirubah dulu caranya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2. Lalu kita cari tan theta. Tan theta sama dengan B per A. Berarti min akar 3 per 1. Sama dengan min akar 3 ya. Berarti tetanya bisa di kuadran berapa ini? Kalau tanya negatif ini. Seperti tadi kayaknya nih. Bisa 2. Kuadran 2 atau 4? 4. Pinter. Nah sekarang kita akan memilih. Apakah kuadran 2 ataukah kuadran 4. Kita lihat sumbu X-nya. Kuadran 4 kelihatannya, Pak. Ini sumbu X-nya positif, ini negatif. Gitu kan? Berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Berarti ada di sini, di kuadran 4 ini. Kuadran 4 yang kita pilih, ini tidak kita pakai. Jadi berapa sama dengan ini? Tan theta sama dengan min akar 3. Kalau akar 3 itu kan 60 derajat ya. Kalau dipaksa di kuadran 4 jadinya 300 derajat. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Nah, sekarang K cos X min theta sama dengan 1. Berarti 2 cos X min theta. Theta-nya itu adalah 300 derajat sama dengan 1. Berarti cos X min 300 derajat sama dengan setengah. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas, Pak. Nah, menyelesaikan ini, kita sekarang sebetulnya kita selesaikan bisa dengan cara berlogika yang agak cepat kemarin, tapi bisa juga menggunakan rumus ya, bisa juga menggunakan rumus. Kemarin saya ngasih cara, ada yang cepat, ada yang pakai rumus ya. Mau yang mana ini? Mau cepat atau mau yang rumus? Yang berlogika apa yang pakai rumus? Berlogika itu gini anak-anak ya, cepat, tetapi kalian harus betul-betul teliti gitu ya. Tapi kalau pakai rumus itu agak lama, cuman kalian aman gitu ya, aman. Jadi dapat semuanya gitu. Cuma kalau logika itu kadang-kadang nggak dapat semuanya. Tergantung tingkat pemahaman dan ketelitian ya. Ini saya pakai rumus saja ya, pakai rumus saja. Bagaimana menyelesaikan ini? Jadi itu masih bentuk setengah. Maka cos X min 300 derajat itu sama dengan cos berapa? Nah, cos gini, kalau positif cosnya itu bisa kuadran 1 sama 4. Ini pilih salah satu sembarang ya, boleh 1 boleh 4 sembarang dipilih yang mana. Tapi yang gampang kayaknya kuadran 1 ya. Maka ini adalah cos 60 derajat. Gini. Sehingga setelah ini kita pakai rumus. Yang pertama rumusnya adalah X min 300 sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Nah, itu rumus yang pertama. Kemudian rumus yang keduanya nanti dulu. Ini kita selesaikan. Ini pindah ruas ya. 360 plus K kali 360 derajat. Maka X-nya nanti berapa? K itu adalah bilangan bulat, anak-anak. 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3. Ya, kita mulai dari 0 dulu. Kalau 0, maka nilainya adalah 360 derajat. Kalau 1 kebanyakan deh, dia nanti 720 derajat ya.
yang diinginkan cuma batas 0 sampai 360, berarti kalau 20 kebanyakan. Kalau min 1, coba ya, kalau min 1 hasilnya adalah 0, masih memenuhi. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas? Saya kurang paham sama yang K-nya itu, Pak. K Iya, sama Yang K-nya. K pilih 360. Iya, Pak. Kenapa? Jadi K itu adalah bilangan bulat, nanti itu bilangan bulat. Kenapa sih kok bilangan bulat ya? Karena gini, karena sudut itu kalau dia sudah berputar setiap 360 derajat, dia akan kembali ke sudut yang kecil lagi. Jadi setiap pelipatan 360 derajat. Jadi kalau hanya 1, berarti kan setelah 360 derajat ya, setelah 360 misalkan 450 derajat gitu misalkan. Ya 450 dikurangi 60, 360 kan 90, jadi kembali ke 90 derajat lagi. Jadi balik-balik lagi gitu. Sehingga K itu merupakan bilangan bulat. Kalau K-nya 1, berarti 300 0 dulu, kalau 0 dulu. 0 kali 360 0. 0 tambah 360 hasilnya 360. Kalau K-nya 1, 360 tambah 360 720, kebanyakan, jadi nggak usah dipakai. Kalau K-nya min 1 ternyata masih 0 derajat, jadi ini masih bisa dipakai. Kalau min 2, kayak min 2 udah negatif banyak gitu ya, jadi nggak usah dipakai. Nah kemudian, tapi ini kalau kalian melihat video saya yang pertama di YouTube itu kayaknya sangat jelas itu kayaknya, karena soalnya kalau nggak salah ada 18 atau 20 soal ya, itu saya kira sudah sangat mateng di sana ya. Nah berikutnya ini yang pertama kan Terima kasih. Iya, baik. Theta plus K kali 360. Sekarang yang kedua, rumusnya cos itu ada 2 ya. Nah, ada 2. Jadi yang kedua itu adalah X min 300 derajat itu sama dengan min theta plus K kali 360. Jadi min theta berarti min 60 plus K kali 360 derajat. Nah ini udah rumus ini ya, udah rumus. Jadi X sama dengan min 300 pindah ke sana, jadinya 240 plus K kali 360 derajat, maka X sama dengan, kalau K-nya 0, berarti 240 derajat. Kalau K-nya 1, maka nanti 600 derajat kebanyakan. Kalau min 1, nanti negatif, berarti nggak dipakai. Ya sudah, jawabannya adalah 0 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Silahkan kalau mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih contoh lagi ya. Nomor 2. Ini sudah difoto anak-anak ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kita ke nomor 2. Contoh nomor 2. Nah, ini. Kemudian 0 derajat kurang sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nah, tentukan nilai X-nya ya. X-nya berapa? Saya kasih contoh nomor 1 dan 2. Nanti nomor 3 dan 4 silahkan dicoba di rumah. Baik. Pertama, kita akan mencari K dulu ya. K itu adalah akar A kuadrat. Hanya min 1 ya di sini ya. Ditambah min 1 kuadrat. Berarti akar 2. Sedangkan tan theta itu adalah B per A. Itu adalah min 1 per min 1 sama dengan 1. Berarti kalau tannya 1, berarti dia ada di kuadrat berapa kemungkinannya? 1 sama 3. 1 sama 1 dan 3, Pak.
Sekarang apakah di kuadran 1 atau 3? Ingat di sini adalah A-nya yang sebelah sini ya. Ini B-nya. Dan ternyata di sana A-nya positif, negatif. Maka ini juga negatif. Maka sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Berarti ada di kuadran berapa ini kalau gitu nanti? Di sini kan? Kuadran berapa ini? Kuadran 3. Baik. Kuadran 3. Baik, di kuadran 3 berarti 1 nggak kita pakai ya. Kalau gitu tetanya berapa kalau gitu? Kalau di kuadran kuadran 3. 180 tambah 45. Berarti 225 derajat. Sehingga bentuk ini bisa dirubah menjadi K cos X min theta sama dengan 1. Berarti akar 2 cos X min 225 derajat sama dengan 1. Nah, menyelesaikan ini, oh ya ini dipindah ruas dulu tadi. Min 225 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Nah, karena ini bentuk cos, maka sebelah kanan itu harus bentuk cos juga. Berarti cos berapa? Setengah akar 2. Ini bisa kuadran 1, bisa kuadran 4. Tapi yang enak, ini bebas. Mau 1 boleh, mau kuadran 4 juga boleh. Tapi enakan kalau kuadran 1 aja ya. Jadi ini 45 derajat. Sehingga, oh ini lagi-lagi bentuk cos ya. Sehingga kita ngerjakannya gimana yang pertama? Yang pertama, kalau cos ini cos X min 225 derajat sama dengan cos 45. Maka yang pertama, X min 225 sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Berarti 45 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan, ini pindah ke sini, jadinya berapa ini? 270 plus K kali 360. Nah, sekarang K-nya itu kita data ini. Kalau K-nya 0, maka ini 270 derajat. Ya. Kalau K-nya 1, kebanyakan. Kalau K-nya min 1, negatif. Nanti hasilnya jadi tidak. Nah, yang kedua, X min 225 itu sama dengan min theta plus K kali 360. Itu rumusnya ya. Berarti min 45 plus K kali 360. Berarti X sama dengan jadi berapa ini? 180 ya. 180 plus K kali 360. Maka X-nya sama dengan, kalau K-nya 0, berarti 180 derajat masuk. Kalau K-nya 1, tidak masuk ya. Kebanyakan. Kalau K-nya min 1, juga negatif nggak masuk. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat sama 270 derajat. Jelas sampai sini pembahasannya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Oh iya, ada yang perlu saya tambahkan, seandainya ini 2x ini ya, sin 2x kemudian cos 2x gitu ya. Jadi hitungannya K tan theta itu tetap. Cuma sininya nanti menjadi K cos 2x min theta gitu. Kalau 3x ya di sini 3x min theta gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang kalau sudah saya kasih soal nomor 3 dan 4 untuk coba dikerjakan di rumah ya. Saya halaman berikutnya ya, buka halaman berikutnya ya. Ya. Sekarang nomor 3 dan 4 ada apa?
Baik. Ini silahkan dicoba di rumah. Dan saya kira pertemuan kali ini sudah cukup ya. Dan ini coba sekretarisnya untuk melaporkan di saya ya. Siapa-siapa saja yang hadir. Di sini ada 28 siswa. Ada 28 siswa. Melaporkannya di grup, boleh langsung di grup aja. Yang hadir siapa. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andicos, semua cinta. Permisi, Pak. Ya, baik. Iya, apa? Ada bertanya? Siapa? Saya Casana, Pak. Saya nggak bisa join di Zoom meeting soalnya jaringannya jelek, Pak. Jadi saya gabung sama device-nya Carla. Jadi ini siapa? Casana, Pak. Oh, Jaswana. Ya. Baik, lapor ke itu ya. Siapa itu namanya? Itunya sekretaris. Aduh, ini sama datang Nadif ini. Barusan datang karena Nadif sudah hadir. Jadi kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima